Bimbing tangan, tuntun aku sertamu. Ajar aku melakukan yang benar dan baik. Pimpin aku memikirkan hal yang baik. Bimbing aku tiap saat sampai ku besar, mendengar pesan firman-Mu yang benar. Ajar aku melakukan yang benar dan baik. Pimpin aku memikirkan hal yang baik. Hai adik-adik, Shalom. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di Horas, Home Online Renungan Anak Sekolah Minggu. Mari, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran supaya kita mengerti renungan yang akan kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami sampai dengan saat ini. Ketika kami datang untuk mendengarkan Horas, kami mau mengerti apa yang disampaikan, sehingga kami semakin bertumbuh, mengenal Tuhan kami, dan lebih cinta Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, judul renungan kita hari ini ialah iri hati. Firman Tuhan diambil dari Amsal 14 ayat 30 yang isinya, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siang itu, ketika Pak Bima menjemput sekolah Rima, anaknya perempuan, Pak Bima bingung melihat raut muka cemberut anak kesayangannya tersebut. Dibiarkannya Rima membuka pintu mobil dan melemparkan tas dan menutup pintunya begitu keras. Tidak seperti biasanya Rima bersikap seperti itu. Biasanya ketika pulang sekolah, mulai masuk mobil hingga dalam perjalanan dan sampai di rumah, Rima selalu semangat bercerita keseruan selama di sekolah. Tidak sabar Pak Bima segera bertanya apa yang terjadi di sekolah sehingga Rima berubah sikapnya siang ini. Pelan-pelan Pak Bima mulai bertanya pada Rima. Rima, tidak seperti biasanya kamu pulang sekolah cemberut seperti ini. Tahu nggak sih nak, karena kamu cemberut, ayah kehilangan wajah cantik kamu. Ayah malah jadi takut seperti melihat hantu. Coba cerita sama ayah,
apa yang terjadi sama kamu. Demikian Pak Bima bertanya dengan diselingi candaan. Agak lama Pak Bima mendapat jawaban dari Rima, karena Rima masih belum hilang marahnya. Pak Bima memutar lagu kesukaan Rima melalui pemutar musik di dalam mobil, sambil berharap anak kesayangannya itu segera membuka mulut dan bercerita. Benar, tak lama kemudian Rima mengungkapkan kekesalan hatinya. Hari itu ia kesal dengan sahabatnya, Danisha. Rima merasa Danisha sudah mengalahkannya dalam berbagai hal. Mulai dari nilai ulangan bahasa Mandarin yang lebih tinggi darinya. Lalu pada saat pelajaran matematika, Danisha berhasil menjawab pertanyaan Bu Guru lebih cepat. Belum lagi ketika pelajaran olahraga untuk penilaian lari sprint, Danisha berhasil mencapai garis finish terlebih dahulu. Dengan marah, Rima berkata, "Mulai hari ini, saya nggak mau berteman lagi sama Danisha. Saya sebel sama Danisha." Pak Bima mendengar cerita Rima dengan sabar, lalu ia memarkirkan mobilnya dan menatap Rima sambil tersenyum, memeluknya dan berkata, Terima kasih Rima, kamu sudah jujur menceritakan apa yang membuatmu marah siang ini. Selama ini ayah sangat senang melihat persahabatan kalian. Kalian begitu akrab, saling mendukung dan saling membantu. Tapi ketika kamu melihat Danisha lebih unggul dari kamu mulai merasa kesal. Hati-hati loh nak, itu namanya iri hati. Sayang kan kalau persahabatan kalian menjadi rusak karena ada iri hati di antara kalian. Adik-adik, cerita di atas mengingatkan kepada kita bahwa iri hati adalah sifat yang tidak baik. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan hari ini, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati kita yang tenang dapat membuat semangat tubuh dan pikiran kita. Tetapi hati yang iri dapat membusukkan tulang kita. Tulang kalau busuk, lama-kelamaan bisa hancur. Jadi, membusukkan tulang artinya tubuh dan pikiran kita sedikit demi sedikit menjadi lemah. Tidak semangat berkarya seperti orang yang tidak mempunyai tulang. Menakutkan ya. Iri hati menjadikan hati kita terus-menerus marah, kesal, dan hilang sukacita. Nah, adik-adik, mari kita memohon kepada Tuhan supaya tidak ada sifat iri di dalam hati kita. Melainkan, kita akan memiliki ketenangan supaya kita sebagai anak Tuhan bisa selalu menampakkan sukacita. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini kami sudah belajar, diingatkan untuk tidak mempunyai sifat iri hati. Tolong kami Bapa, seringkali kami secara sadar ada rasa iri hati kepada teman-teman kami atau kepada yang lain. Tapi kami minta Tuhan, ingatkan kami ketika kami
mulai merasa iri hati dan ingatkan kami Tuhan bahwa itu adalah dosa dan dapat membusukkan tulang kami sehingga kami tidak menampilkan hidup yang sukacita. Terima kasih Bapa di surga, Engkau begitu baik bagi kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini renungan kita malam ini. Nantikan Horas setiap hari Rabu ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.